هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman, bab Islahul Qulub yang kelima, yaitu yakin. Kita harus senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Karena pada hari kiamat nanti, harta benda, kekayaan, anak-anak, istri, sanak saudara, jabatan, status sosial, dan seluruh milik kita ketika masih di dunia tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat dan dapat menyelamatkan diri kita adalah apabila kita kembali kepada Allah dengan amal soleh dan hati yang salim, hati yang bersih, bersih dari unsur kesyirikan dan dosa-dosa. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menerangkan tentang kehebatan hari kiamat. Tiada yang selamat pada hari itu dari siksaan Allah kecuali orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Harta dan anak keturunan yang dimiliki waktu di dunia tidak satu pun yang bisa menolong. Secara khusus Allah menyebutkan anak atau banun dalam ayat ini. Karena anak-anak itulah yang paling dekat dan paling banyak memberi manfaat kepada orang tuanya di dunia. Pada ayat lain Allah menerangkan bahwa anak-anak adalah harta perhiasan kehidupan duniawi. Sebaliknya, amal yang soleh dan baik pahalanya akan kekal sampai kiamat, sampai akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa kesenangan yang bakal diperoleh di akhirat tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak. Juga tidak mungkin ditukar dengan anak dan keturunan yang banyak. Sebab masing-masing manusia hanya diselamatkan oleh amal dan hatinya yang bersih. Orang yang diselamatkan hanyalah mereka yang akidahnya bersih dari unsur-unsur kemusyrikan dan akhlaknya mulia. Sudah saya sampaikan ciri-ciri hati yang bersih. 1, iqbal alal haq, mudah menerima kebenaran. Ini sudah kita pelajari. Hubbul haq wan syirahus sadri lil Islam, cinta terhadap kebenaran dan rela menerima kebenaran ajaran Islam, ini juga sudah kita pelajari. Yang ketiga, ijabatu da'watil iman wa hubbul izdiyad minhu, mau menyambut seruan dan panggilan iman dan suka menambah kualitas imannya, ini juga sudah kita pelajari. Yang keempat adalah at-tadzakkur atau mudah ingat Allah, mudah menyadari kesalahan, mudah insaf. Ini juga sudah kita pelajari. Sekarang kita sampai bab ciri hati yang bersih yang kelima, yaitu al-yakin. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku al-yakinu yakin. Wa tara lan weruh sapa sira sahibal qalbi, wong kang anduweni ati, as-salimi kang bersih, alladzi kang yatafakkaru, tafakkur atau berpikir sapa sahib, wa yata'allamu lan belajar sapa sahib, wa yatadzakkaru lan zikir atau eling Allah sapa sahib. Qad wasala, teman-teman tumeka sapa sahib
ilal yakini maring yakin. Kama bayyana kaya wis nerangake zalika ing mengkono-mengkono qad wasala ilal yakin sapa Rabbuna pangeran kita fi qaulihi ing dalam ngendikane Gusti Allah Subhanahu wa suci Allah. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati sak temene iku tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi la ayatin yakti ana pira-pira tandha kebesarane Allah lil mu'minina keduwe wong-wong mukmin. Wa fi khalqikum lan iku tetep ing dalem kadadiane sira kabeh. Wa malan apa-apa yabusukan sumebar apa ma min dabatin nyatane saking gegremetan utawa kewan-kewan. Ayatun utawi ana pira-pira tandha kebesarane Allah li kaumin keduwe kaum yuqinuna kang padha yakin sapa kaum. Jadi ciri atau tanda hati salim yang kelima adalah yakin. Kita dapat mengenali orang yang hatinya salim, yaitu orang itu selalu bertafakur terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat alam, alam semesta. Dia mau belajar terus-menerus mencari ilmu untuk meningkatkan keimanannya. Lisannya dan hatinya selalu ingat Allah, ingat janji-janji Allah, ingat pedihnya siksaan neraka dan nikmat-nikmat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Tafakur, ta'allum atau belajar dan zikir ini kalau terus dilakukan akan mengantarkan orang pada keyakinan yang mantap, pada keyakinan yang mantap. Keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Mereka yakin akan kebenaran syariat Islam. Mereka mantap, benar-benar mantap dengan kebenaran syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan hal yang sedemikian itu dalam surat Jasiyah ayat 3 dan 4. Inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Ayat ini menerangkan bahwa sebagai bukti Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha Berkuasa, dapat dilihat pada kejadian langit, bumi, pada diri manusia, dan pada binatang yang beraneka ragam macamnya. Ditegaskan bahwa di langit dan di bumi banyak sekali terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah. Orang yang berpikiran sederhana pasti akan berkesimpulan bahwa di balik kejadian langit dan bumi beserta semua yang ada di antaranya tentu ada zat yang maha pencipta lagi maha kuasa. Barang sederhana saja ada yang membuat, apalagi barang-barang yang luar biasa dahsyatnya seperti langit dan bumi. Tentu pasti ada yang membuat. Dialah zat yang maha pencipta lagi maha kuasa. Orang yang sederhana saja bisa memahami. Apalagi orang yang tinggi ilmunya, tentu lebih dapat memahaminya dengan lebih detail lagi. Penciptaan langit, bumi, dan isinya yang sangat menakjubkan sebagai tanda keagungan dan kekuasaan Allah bagi orang beriman. Dan menunjukkan Allah lah yang berhak disembah, bukan selain Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang berimanlah yang dapat memahami semua penciptaan itu, bukan yang lainnya. Karena merekalah yang dapat mengambil manfaat bahwa penciptaan langit dan bumi adalah Allah. Maka mereka tidak menyembah kecuali hanya kepadanya.
Pada akhir ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi itu menjadi tanda dan bukti wujud dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi itu, orang yang bersih, orang yang berjiwa bersih, berpikiran sehat, yang ingin mencari kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh godaan setan, tentulah akan menjadi orang yang menerima kenyataan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar wahyu dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Sebaliknya, jiwa seseorang yang dikotori oleh noda-noda kemaksiatan, pikiran yang telah dibelenggu oleh kepercayaan syirik, telah tergoda oleh tipu daya setan, maka bagaimanapun jelas, gamblang dan cerahnya tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran dan kebesaran Allah, mereka tidak akan dapat merasakan dan menghayatinya. Karena itu mereka tetap bergelimang dalam kekafiran dan kemaksiatannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah tersebar baik di langit maupun di bumi. Sebagai contoh adalah berkaitan dengan benda-benda langit seperti terurai dalam surat Al-An'am ayat 96-97. Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil bahr barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami pada orang-orang yang mengetahui. Menurut kajian saintis, manusia sejak awal peradaban telah menggunakan benda-benda di langit seperti matahari dan bumi sebagai perhitungan penanggalan. Penanggalan berbasis pada gerak dan posisi bumi matahari, penanggalan berbasis pada gerak dan posisi matahari di langit bumi atau yang dikenal dengan solar calendar telah dilakukan oleh orang-orang barat di Romawi dan Yunani. Sedang peradaban Yahudi, Arab, Cina juga India menggunakan lunar calendar, yaitu perhitungan berbasiskan pada gerak dan posisi bulan di langit bumi. Dalam bahasa astronomi, solar calendar berbasiskan pada lintasan orbit bumi terhadap posisi matahari. Sedangkan lunar calendar berbasis pada lintasan orbit bulan terhadap posisi bumi dan matahari. Demikian halnya bintang-bintang di langit digunakan sebagai indikator navigasi. Dalam bahasa ilmiah, indikator navigasi yang menggunakan atau berbasiskan posisi bintang-bintang di langit ini disebut stellar navigation. Stellar navigation juga telah digunakan oleh para pengembara darat untuk menentukan arah perjalanannya. Dalam dunia modern sekarang ini ternyata stellar navigation juga telah digunakan oleh pesawat antariksa seperti pesawat Columbia, Challenger, dan Enterprise. Demikian halnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dijumpai di bumi. Salah satunya adalah seperti tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat 32, di mana gunung-gunung yang menurut awam tetap di tempatnya. Ternyata gunung-gunung itu mengapung dan bergerak. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya pada kejadian manusia sendiri dan pada penciptaan binatang yang beraneka ragam jenis dan bentuknya. Manusia diciptakan Allah dari unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah. Berbagai zat yang terdiri dari karbohidrat, protein, zat lemak, zat gula, berbagai macam garam, berbagai macam vitamin, zat besi, dan sebagainya terkumpul dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan itu semua berasal dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Surat Ar-Rum ayat 20. Sebagian dari zat yang dimakan manusia itu ada yang menjadi spermatozoa pada diri laki-laki dan ovum pada diri perempuan. Sperma dan ovum itu bertemu pada saat terjadinya senggama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian terjadilah pembuahan. Benih itu makin lama makin besar. 40 hari kemudian terbentuklah jaringan-jaringan yang dipenuhi pembuluh-pembuluh darah. 40 hari kemudian terlihatlah calon janin yang berbentuk seperti darah yang mengental. Kemudian setelah 40 hari terbentuklah janin yang melekat pada dinding rahim. Pada saat itulah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan dan jantung bayi saat itu mulai berdenyut. Denyut jantung bayi itu telah dapat didengar apabila orang menempelkan telinganya ke bagian perut ibu yang sedang mengandung. Sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan ibu sampai kepada terlihatnya tanda-tanda kehidupan diperlukan waktu 4 bulan. 5 bulan 10 hari setelah itu lahirlah janin dari kandungan. Sejak itulah bayi itu bernafas dengan paru-parunya yang telah mulai bekerja. Dan sejak itu pula ia berangsur-angsur melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dia telah diberi akal, perasaan, dan kemampuan bekerja, sehingga dengan kemampuan yang diberikan itu, ia telah dapat melaksanakan tugas hidupnya sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Akhirnya ia menjadi tua dan meninggal dunia. Penciptaan manusia yang sedemikian detail ini dijelaskan Allah di dalam firman-Nya, "Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun." Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Surat Ghafir ayat 67. Dengan memperhatikan proses penciptaan manusia, bagaimana sulit dan ruwetnya hukum-hukum yang berlaku dalam penciptaan itu, orang yang sadar akan mengakui kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Allah menunjukkan juga tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya yang terdapat pada kejadian dan kehidupan binatang melata yang beraneka ragam, jenis, macamnya, dan cara-cara kehidupannya. Dengan memperhatikan bentuknya, orang dapat membedakan binatang. Ada binatang yang beruas tulang belakang, ada yang tidak beruas tulang belakang. Binatang yang beruas tulang belakang dibagi atas beberapa bagian, seperti mamalia, yaitu binatang menyusui, jenis burung, jenis binatang melata, juga binatang yang hidup di darat dan air, amfibia, jenis ikan, dan lain sebagainya. Binatang yang tidak beruas tulang belakang dibeda-bedakan lagi menjadi beberapa bagian, seperti binatang berkuku, binatang lunak, hingga binatang yang bersel satu, protozoa. Tiap-tiap jenis dan macam binatang itu mempunyai hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan sendiri-sendiri yang disusun dengan rapi, seperti cara hidup, makanannya, cara berkembang biak, cara mempertahankan hidup, sampai kepada keagungan dan faedahnya. Hal-hal yang diterangkan itu akan menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan ingin mengetahui betapa maha tingginya ilmu penciptanya. Dengan demikian akan memperkuat iman di hatinya. Amal ghafilu anapun utai wong-wong kang lali, al-mu'ridhu kang berpaling atau mengo, berpaling dari ayat Allah, fatara maka weruh sapa sira hu ing ghafil fi raibin ing dalem ragu-ragu wasyakin lan mamang. Kala ngendika sapa Allah taala maulur Allah, balhum fi syakki yal'abun. Balhum bali utai wong-wong kafir iku fi syakin ing dalem kemamangan. Yal'abuna padha dolanan sapa kafir. Wala ya'rifulan ora weruh sapa ghafil al yaqina, ora kenal sapa ghafil al yaqina ing yakin. Illa kama qala kejaba kaya keterangan qala kang wis ngendika sapa Allah taala malulur Allah, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau tara lamun weruh sapa sira idzil mujrimuna nalika wong-wong kang padha dosa naqisu ru'usihim dingklukake pira-pira sirahe mujrimun inda rabbihim ana ing ngarsane pangerane al mujrimun. Rabbana duh pangeran kita, absorna wis ningali sapa kita, wasami'na lan wis midhanget krungu sapa kita, farji moko panjenengan balikake na kula kita, nakmal mongko amal sapa kita, nglakoni sapa kita sholihan ing kaapian. Inna sak temene kita iku mukinuna pira-pira wong kang padha yakin. Adapun orang-orang yang lupa dan selalu berpaling menolak ayat-ayat Allah, maka mereka itu selalu dalam kemamangan, keraguan-raguan. Allah berfirman dalam surat At-Dukhan ayat 9, balhum fi syakki yal'abun. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan. Mereka senantiasa dalam keraguan. Mereka bermain-main terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan kepada mereka dengan begitu jelas dan gamblang. Allah menerangkan bahwa orang musyrik itu tetap saja ragu tentang keesaan Allah dan adanya hari kebangkitan. Pengakuan mereka bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di bumi ini adalah pengakuan yang tidak didasarkan atas keyakinan, tapi karena mengikuti jejak nenek moyang mereka tanpa pengetahuan. Mereka tidak yakin, tidak percaya kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, kecuali nanti kalau azab akhirat sudah di depan matanya. Seperti yang dijelaskan Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 21,
Walau taro idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Saat hari hisab itu tiba, kamu akan melihat orang kafir tampak seperti pesakitan yang menunggu putusan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya engkau melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan pengadilan Tuhannya di hari kiamat kelak. Padahal dulunya mereka begitu angkuh kepada Tuhan. Di sana mereka merengek, ya Tuhan kami sekarang benar-benar taat dan patuh kepadamu. Kami telah melihat dengan mata kepala kami hari kebangkitan dan mendengar betapa ajaran para rasulmu adalah benar. Maka dengan kuasa dan rahmatmu, kembalikanlah ke dunia sekali saja. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Tidak seperti yang kami lakukan dulu. Sungguh saat ini kami adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya Allah tidak akan mengabulkan permintaan itu. Walaupun mereka meminta dengan tangisan yang menyayat hati dan air mata darah. Karena Allah tahu benar karakter mereka. Mereka tidak akan menjadi orang baik walaupun sekiranya diberi kesempatan kembali ke dunia. Dalam surat Al-An'am ayat 27-28 Allah berfirman, walau tara il wuqifu 'alan nar wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka selalu sembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Sebetulnya Allah mampu memaksa setiap manusia untuk beriman. Namun hal tersebut justru akan merendahkan martabat mereka menjadi setara dengan matahari, batu, bumi, langit, dan sebagainya yang tidak punya pilihan lain kecuali tunduk. Itulah mengapa Allah memberi setiap manusia pilihan, bukan paksaan untuk beriman atau tidak. Dan jika kami menghendaki memberi petunjuk, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan dan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Yang demikian itu karena kami tahu bahwa kebanyakan mereka lebih memilih jalan kesesatan daripada hidayah. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.